lihat bersama pada ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Sama-sama kita baca ayat tadi. 1, 2, 3. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku, karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Amin. Kalau saudara membaca pasal yang ke-22, Bapak Ibu Saudara, maka ini adalah sebuah nyanyian syukur Daud, tetapi ini juga sekaligus menjadi kesaksian Daud. Saudara, setelah dia mengalami banyak sekali kesusahan hidup, ya, peperangan hidup, ya saudara, sejak dia keluar dari Saul, dikejar sama Saul, belum selesai sampai di situ, tidak berakhir sampai di situ, ada lagi Bapak Ibu Saudara pemberontakan anaknya Absalom. Lalu kemudian kita melihat juga ada lagi pemberontakan, bagaimana setelah Absalom ada lagi perpecahan di tengah-tengah bangsa Israel, ya saudaraku, yang dikerjakan sama Seba bin Bikri, ya saudara. Terus, ya saudara, kehidupan Daud diperhadapkan dengan masalah demi masalah, peperangan, kesulitan, ancaman, ya saudara, mara bahaya, ketidaknyamanan, dan semua, saudara, perasaan-perasaan yang kacau balau seringkali Daud alami. Tapi Daud bisa melewati semuanya itu. Dan Daud dalam pasal yang ke-22, dia menceritakan, dia menuliskan kesaksiannya betapa Tuhan membela, menolong dia. Tetapi ada bagian yang sama-sama kita memperhatikan, ada bagian dari kesaksian Daud, Bapak Ibu Saudara, yang harus sama-sama kita pelajari, saudaraku, renungkan bersama, karena ternyata ini yang menjadi kunci kenapa Tuhan bela Daud. Ya, Tuhan bela Daud dari Saul, Tuhan bela Daud dari Absalom, Tuhan bela Daud dari pemberontakan Seba bin Bikri yang memprovokasi 10 suku untuk melawan Daud dan orang-orangnya, saudaraku. Apa yang membuat Tuhan kayaknya selalu berpihak sama Daud? Tidak adilkah Tuhan? Adakah Tuhan hanya berdasarkan rasa suka gitu, saudara? Karena seringkali, saudara, kita tuh berdasarkan rasa suka. Saya suka sama ini, saya suka sama orang ini, saya bela, ya. Saya condong sama orang ini, saya tahu, saya kenal orang ini, saya bela. Tetapi apa yang sebetulnya yang jadi jawaban mengapa sih Tuhan selalu berdiri di samping Daud, selalu berperang sama Daud, selalu membela Daud? Apa? Supaya kita juga mengalami hal yang sama. Tuhan berdiri di samping kita, ada amin saudara, ya. Tuhan berdiri membela kita, Tuhan berdiri mendampingi kita di tengah-tengah situasi sulit, sukar, ya saudara, masalah, pergumulan hidup, tantangan. Bagaimana kita rindu Tuhan berdiri di samping kita, jadi pembela kita. Ada amin saudara. Tuhan selalu berpihak sama kita. Dan apa yang bisa membuat hal itu? Adakah hanya sekedar anak Tuhan, lalu kemudian Tuhan akan berlaku seperti itu sama kita? Saya lihat tidak. Kenapa? Karena Daud mengatakan begini, saudaraku, dalam pasal yang ke-22, ya. Sama-sama kita baca lagi, saudara, ayat yang ke-21 dan 22. Ayat 21 dan 22, sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Ini kuncinya. Ini kuncinya, saudaraku. Ini yang jadi penyebabnya. Apa, saudaraku? Penyebabnya Tuhan memperlakukan aku sesuai kebenaranku. Tuhan gak akan bela Daud, saudara, kalau Tuhan menemukan sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sama nilainya dengan orang-orang musuhnya Daud. Tuhan tidak akan berdiri membela Daud. Gak akan. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku.
Tuhan menemukan ada sebuah kesucian. Daud jaga ini dalam hidupnya. Daud tidak mau dicemari, saudaraku, dengan segala hal-hal yang jahat, yang tidak bernilai, yang curang, yang dunia pakai. Kalau Daud tidak izinkan itu Daud pakai juga, saudaraku. Jadi alat buat Daud untuk meraih kemenangan. Dunia punya senjata, saudara. Apa senjatanya dunia? Kecurangan, ya saudaraku, dan apa macam-macam, saudara. Daud tidak pakai itu jadi alat senjata buat Daud. Tuhan tidak menemukan ada senjata kecurangan. Dan jangan sampai, saudaraku, Tuhan temukan ternyata kita sedang memegang senjata kecurangan waktu apa? Waktu kita berperang dalam hidup ini. Ada apa? Ada sesuatu yang jahat, perbuatan jahat, senjata kejahatan yang Tuhan temukan sedang kita pegang di dalam kita apa? Dalam kita mempertahankan, dalam kita berperang melawan apa? Melawan permasalahan hidup kah, ekonomi kah? Kenapa kadang-kadang ternyata senjata lawan itu juga ada di tangan kita. Senjatanya dunia itu juga sedang kita pegang jadi senjatanya kita. Senjata kecurangan, saudara. Senjata kejahatan itu ada di tangan kita. Kita pakai untuk kita berperang, membela diri, mempertahankan hidup hari-hari ini. Masalahnya Tuhan tidak temukan itu sama Daud. Masalahnya Allah tidak menemukan itu. Daud, itu ada di tangannya Daud. Apa itu? Senjata kecurangan. Dia tetap jaga kesucian, saudara. Apa itu kesucian? Tidak membiarkan pengaruh dunia itu menguasai hidupnya. Tidak memakai cara dunia itu jadi caranya Daud. Saya nggak tahu, saudara, di tangan kita apa. Lalu kemudian kita minta Tuhan bela saya, Tuhan bela saya. Ternyata di tangan kita ada senjatanya dunia juga yang sedang kita pegang. Ada senjata kejahatan, ada tanda kecurangan, ada tanda ketidaksucian, senjata ketidaksucian. Semuanya kita lagi pegang. Senjata dunia, cara dunia, strategi dunia, tusuk dari belakang, itu juga jadi caranya kita. Bagaimana kemudian Tuhan mau bela kita? Bagaimana kemudian Tuhan mau berdiri di samping kita? Enggak. Kenapa Tuhan bela? Kenapa Tuhan selalu bersedia? Saya lihat ya saudara, Tuhan selalu bersedia untuk berdiri di samping Daud, bela Daud. Karena Tuhan melihat itu dalam diri Daud. Tidak ada senjata kecurangan yang ada di tangan Daud. Tidak ada senjata kebencian, saudara. Tidak ada apa? Tidak ada senjata balas dendam yang ada di tangan Daud. Apalagi senjata kecurangan. Dia pernah pegang itu. Dia pernah pegang itu waktu hadapi Uria. Tapi dia kemudian lepaskan. Dia minta ampun, dia lepaskan senjata itu. Dia pernah. Tapi dia tidak terus genggam senjata itu, senjata kecurangan. Dia sadar, dia lempar, dia buang itu senjata kecurangan. Berapa banyak orang Kristen, anak Tuhan, pelayan Tuhan, terus pegang itu senjata kecurangan, senjata kecurangan. Kenapa? Karena dia merasa ada banyak kemenangan. Saudara, maaf, saudara. Orang pegang senjata kecurangan betul, banyak kemenangan yang orang itu bisa raih, tapi nanti ujungnya kekalahan besar. Saya harus katakan seperti itu. Kecurangan itu, wah, kecurangan itu bisa jadi senjata. Dan banyak orang pakai dan memang menang. Berkali-kali menang, tapi saya harus bilang, nggak akan pernah sampai pada titiknya sudah. Dia pasti mengalami kemenangan besar.
dia pasti akan mengalami yang namanya kekalahan. Kekalahan yang tidak sebanding dengan kemenangan-kemenangan yang kemarin. Yuk saudara, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, adakah Tuhan menemukan seperti ini dalam diri kita? Adakah Tuhan menemukan bahwa senjata kita ini senjata kebenaran, senjata kita ini senjata kesucian? Betul kita berperang, tapi kita pakai cara-cara yang benar. Karena dikatakan pada ayat yang kedua, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu tahu firman tapi tidak jadi pelaku firman. Orang fasik itu apa? Tahu firman dan menjadikan firman jadi senjata buat dia. Semoga saya Tuhan temukan, maaf nih saudara, hati-hati sekali. Jangan sampai Tuhan temukan saya jadi orang fasik yang saya pakai firman hanya untuk membela, untuk menyerang orang, untuk melindungi diri saya, untuk ngancurin orang lewat firman. Saya juga harus berhati-hati saudara. Saya nggak bisa bilang saudara orang ini, tapi ternyata saya juga sama. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesulitan, adakah kita pakai prinsip ini? Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Bisa bilang amin saudara? Tetap. Kenapa? Karena seringkali orang bilang begini, kita bisa sabar, ya, bisa sabar. Tapi kali ini enggak, ya, kita bisa lebih jahat dari orang itu. Kadang-kala ucapan itu keluar dari mulut saya, dari mulut saudara, dari mulut kita. Kita harus sabar, kita harus sabar. Ngejahatin terus orang. Saya dijahatin terus sama orang itu. Suatu saat saya akan balas kejahatan. Saya lebih jahat dari orang itu. Ini artinya aku tidak tetap mengikut jalan Tuhan. Nggak gampang saudara, memang nggak gampang. Daud orang pakai cara curang, orang pakai cara licik, orang pakai cara macam-macam, tapi Daud nggak pakai cara itu. Daud nggak pakai cara itu. Hebat. Itulah sebabnya saya melihat, itulah mengapa Tuhan berdiri di samping Daud senantiasa. Daud pernah salah. Daud pernah pegang senjata kejahatan, senjata kecurangan, senjata kelaliman. Tapi kemudian dia sadar, Tuhan tegur dia buang senjata ini. Tapi ada terlalu banyak anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan, sudah ditegur, sudah diperingatkan, sudah diingatkan, tapi senjata itu terus dipegang terus. Kenapa? Karena banyak alami kemenangan. Ya, buat naik karir, pakai senjata itu naik, saudara, naik. Ya, buat apa? Buat bersaing, saudara, buat bersaing, pakai senjata itu bisa ngalahin lawan kita, pesaing itu bisa. Tapi maaf, suatu saat senjata itu akan membunuh saudara sendiri. Dan kerugian yang tadi saya katakan, kerugiannya nggak sebanding dengan kemenangan yang tadi yang kita sudah raih. Berlipat-lipat kerugiannya, nggak sebanding. Kayak istilahnya orang dapat untung dari penipuan 10 juta, tapi kalau orang dihukum, saudaraku, kalau orang dapat 100 juta korupsi, orang dihukum sebetulnya sampai misalnya 10 tahun, saudaraku, nggak sebanding. 5 tahun itu nggak sebanding. Kenapa? Karena 100 juta dengan 5 tahun saudara bekerja, sebetulnya saudara ya, ketika orang ini 5 tahun bekerja, dia bisa dapatin lebih daripada 100 juta. 5 tahun itu dia bisa menghasilkan banyak. Dia bisa dapetin ratusan, berlipat-lipat kali, bahkan miliaran, saudara. Kalau dia ketemu peluang, kalau dia ketemu kesempatan, saudaraku, dia bisa dapetin itu, wah, berlipat-lipat dalam 5 tahun itu, saudara. Dimana ini dia 5 tahun dia dikurung, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa berkarya, dia nggak bisa menghasilkan. Dia ambil satu miliar misalnya, nggak sebanding. Karena 5 tahun dia dikurung, harusnya dalam 1 tahun itu dia bisa menghasilkan bermiliar-miliar mungkin.
Kalau dia ngalamin terobosan, yang ketemu sama orang yang mempercayai dia, saudara, dapat kepercayaan orang, dia dapatin sesuatu yang luar biasa. Jadi maksud saya, nggak sebanding. Hukuman itu nggak sebanding sebetulnya dengan apa yang didapat dari kejahatan. Apalagi saya dengar ada beberapa, maaf saudara ya, ada beberapa orang yang cuma jadi kurir narkoba, jual narkoba, dapatnya berapa? Kalau bodoh saudara, dari jadi kurir sekali ngantar 50.000, ditahannya sampai tahunan. Aduh. Bagaimana dengan prinsip hidup kita? Kenapa? Karena ayat ini juga tidak bilang begini, Tuhan membalas aku sesuai dengan ibadahku. Bukan. Karena ada banyak orang yang ibadahnya getol, ada banyak orang yang ibadahnya sungguh-sungguh, ada banyak orang yang ibadahnya nggak pernah berhenti-henti, tapi apa? Hidupnya juga nggak pernah berubah. Ayat ini tidak bilang seperti itu. Maaf ya sudah, saya bukannya tidak mementingkan ibadah. Saya mementingkan, kita harus mementingkan ibadah. Tapi ibadah itu hanya baru langkah pertama. Ibadah itu bagaimana kita diarahkan cara berpikir kita, hati kita, semangat kita dibaharui untuk apa? Untuk menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau setelah ibadah terus ibadah tapi tanpa action, nggak ada, nol, di luar kita selalu kalah, di luar kita selalu nggak jadi berkat, pulang rumah kata-kata kita cuma menyakiti keluarga kita, maka apa artinya ibadah? Nggak ada artinya ibadah. Kalau dalam perhimpunan, dalam apapun kita jadi orang yang jahat, buat apa ibadah? Makanya apa firman Tuhan Daud tidak bilang Tuhan memperhitungkan ibadahku, tidak. Tuhan memperhitungkan apa? Sudah memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Daud tidak bilang Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan ibadahku, tidak. Ingat nih saudara, tidak berarti saya tidak mementingkan ibadah, bukan sama sekali. Kenapa? Karena saudara nggak akan jadi benar kalau ibadah saudara nggak benar, nggak akan. Ibadah dan kebenaran itu jadi sebuah paket komplit. Orang nggak akan benar nih saudara kalau ibadahnya nggak benar, nggak mungkin. Saya benar tuh nggak mungkin. Ibadah itu mendorong kita, membrainwash kita, cuci otak nih, otak yang kotor dicuci, otak yang apa? Yang pikirnya terus saya yang benar. Tapi lewat firman saudara, kita dicuci otak kita sama firman. Supaya apa? Firman yang menguasai kita, bukan perasaan kita. Perasaan saya benar. Perasaan saya nggak salah. Perasaan. Perasaan nggak ada yang kurang. Perasaan susah. Perasaan tuh nggak ada hukumnya. Perasaan tuh nggak ada garis. Perasaan. Ini saudara. Ya. Sekali lagi Tuhan tidak menekankan, Daud tidak menekankan bahwa Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan ibadahku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaran. Bisa bilang amin saudara. Sesuai dengan kebenaran, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi masalah, bagaimana sikap kita waktu menghadapi pergumulan, bagaimana waktu sikap kita waktu kita mau pengen dapat untung saudara. Sikap seperti apa yang kita buat, perilaku apa yang kita kerjakan. Ini jadi penting saudara. Adakah Tuhan akan bela kita? Tolong kita ya saudara, ya, supaya kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Ada amin saudara. Dalam situasi, dalam keadaan apapun juga, kita tetap berjalan di dalam jalannya Tuhan. Bagian yang selanjutnya, Bapak Ibu saudara, kalau sudah melihat ayat 33,
sama ayat 33 sampai 35. Kita baca sama-sama saudara. 33 sampai 35. 1, 2, 3. Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, yang membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur kembali. Amin. Saudara, di dalam peperangan seringkali kita berharap pertolongan Tuhan, ya, waktu menghadapi masalah, ya, menghadapi orang atau apa, kita berharap supaya Tuhan bela kita dengan cara berpikir kita. Ya, saya kasih contoh begini, saudara. Contohnya begini. Waktu Daud ngadepin Goliat, saya berpikir kalau saya nggak tahu Daud, saudara. Tapi kalau saya berpikir begini, Tuhan, ini orang gede nih Tuhan. Ya, kalau saya nih, saudara, doa saya akan begini, doa saya nih, saudara. Doa saya akan begini. Ya, dalam pikiran saya muncul begini, Tuhan, bikin dia nggak bisa berdiri, Tuhan. Gitu, saudara. Nanti ya, saudara, waktu Goliat lagi duduk misalnya, Daud mulai maju kan, atau bagaimana ya, saudara, ya, atau dia bisa berdiri, Tuhan, bikin tangannya sekelen, Tuhan, sekelen. Ya. Waktu dia mau ngayun gitu ya, saudara, aduh, Tuhan bikin keceklik, Tuhan keceklik ya. Sampai waktu dia aduh. Tuhan buat yang kayak gitu nggak, saudara? Tuhan buat Goliat seperti itu nggak? Artinya apa? Daud harus menghadapi Goliat ketika Goliat kekuatannya full power, nggak berkurang sedikit. Kadang waktu kita menghadapi masalah atau menghadapi orang, kita bilang Tuhan, tegur, bikin sakit, ya. Artinya begini, ini yang Daud bilang, ya, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembak. Daud harus tampil, dan disitulah sebetulnya Daud dilatih banyak hal. Kakinya dibuat kuat, tangannya juga jadi terlatih. Contoh waktu dia jadi gembala, yang dia katakan, kalau ada beruang, kalau ada singa datang mau menerkam domba-dombaku, aku akan kejar dia, aku robek mulut. Kalau saya mungkin doanya, nggak tahu kalau saudara, kalau saya mungkin doanya begini, Tuhan, kalau ada singa nih, kalau ada singa, Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan, supaya singanya balik arah gitu, ya, jadi nggak doyan gitu. Tuhan kirim rusa, Tuhan, kirim rusa ya lewat. Jadi bahasa Jermannya singanya ngelinguk gitu ya, saudara. Ada rusa. Ya rusa baiklah gitu. Ya rusa aja lah yang saya kejar. Nggak ada. Ya Tuhan kirim kelinci gede itu namanya apa tuh? Kelinci gede itu, saudara. Ya Tuhan kirim kelinci gede lewat, kelincinya nggak sadar lewat di depannya singa, supaya nanti kelincinya lari, Tuhan. Ya, kelincinya lari dikejar sama singa, jadi menjauh dari domba-dombaku. Singanya tetap ngarah, ngedeketin domba-dombanya Daud, dan dengan seluruh kekuatan, saudara, dia mau menerkam itu. Dan gak ada tuh, saudara, nggak ada suara Tuhan bikin geledek si Tuhan supaya singanya jantungan gitu, gitu ya, saudara. Terus lari. Enggak ada. Daud harus berdiri, Daud harus hadapi singa, Daud harus berhadapan muka dengan singa, saudara.
Ya, seringkali Tuhan izinkan yang seperti ini. Supaya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, lebih kuat daripada hari-hari kemarin. Ada amin, saudara? Amin. Ya. Kita jadi pribadi yang kuat, kita bukan jadi pribadi yang lemah. Kita jadi terlatih, orang yang terlatih dalam mental, dalam spiritual, terlatih dalam cara berpikir, terlatih dalam keberanian. Bersandar sama Tuhan tuh bukan konsepnya seperti itu. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan bikin geledek, Tuhan bikin ada apa, Tuhan. Bukan. Berharap sama Tuhan tuh konsepnya begitu, saudara. Bergantung sama Tuhan, tapi apa? Tetap hadapi masalah itu. Nanti ketika engkau dan saya hadapi masalah, Tuhan kasih kemenangan buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Tuhan kasih power sama kita. Nggak ngerti bagaimana caranya, nggak ngerti juga. Bagaimana saya juga nggak ngerti bagaimana dia bisa kejar beruang singa, saudara. Lalu kemudian dia bisa merobek itu mulut, saya nggak ngerti. Nah, tapi saya percaya itu kekuatan dari Tuhan. Ada amin, saudara. Itu pertolongan dari Tuhan. Nah, di situ tuh saudara, pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Pertolongan Tuhan dinyatakan bukan berarti singanya dijauhkan, bukan berarti beruangnya dibuat lari. Enggak. Pertolongan Tuhan yang dibuatnya apa? Dihadirkannya kapan? Pada waktu Daud berhadapan dan pada waktu perang itu terjadi. Wah! Singa dengan cakarnya tetap diarahkan sama Daud, saudara. Singa nggak lalu kemudian jadi sengkle. Sebelum perang dia sudah sengkle duluan. Dia sudah sudah asap urat duluan. Enggak. Tetap dia punya kekuatan penuh seperti singa yang aslinya. Tapi di situ kekuatan Daud menjadi orang yang diurapi, saudaraku. Daud menjadi orang yang ditolong sama Tuhan. Ada kuasa yang dari Tuhan itu mengalir buat Daud. Sehingga apa? Nggak ngerti caranya. Bagaimana singa mulutnya dirobek, saya nggak ngerti. Singa itu gede loh, saudara. Singa itu gede pak. Cakarnya singa itu, kakinya singa itu lebih gede dari ini. Bayangin. Kalau kita kan jari-jari, dia penuh tuh. Mulutnya singa tuh saudara, ya masuk di badan, masuk. Kalau dia gitu. Daud sih berdoa, kalau saya sih mungkin berdoa begitu, Tuhan, waktu singanya ngaum, wah. Saya pernah dengar sudah ada orang angop, dia bisa minum mani juga. Iya, sampai mesti dibawa ke dokter, lagi, nggak tahu keceklik di mana, ya saudara. Jadi nggak bisa balik lagi, nggak bisa nutup, nggak bisa minum, sampai dibawa ke dokter. Nah, kalau saya jadi Daud, saya pernah dengar cerita itu, Tuhan pas dia lagi ngaum, sehingga nggak bisa minum lagi. Ya, nah di situ ada itu kan film kartun, ya. Kalau film kartun tuh, ya akan terjadi. Tapi ini adalah kisah nyata gitu, saudara. Kalau kayak gitu terjadi ketawa-ketahuan, Daud jadi kakak gitu, ya, saudara. Ya, enggak, dan bisa balik lagi. Maksud saya, melatih kita untuk kita tetap berhadapan dengan permasalahan itu. Dan saya nggak tahu permasalahan hidup, problem hidup yang seperti apa yang saudara sedang hadapi. Dimana Tuhan, saudara lagi berdoa, Tuhan tolong si Tuhan, tolong Tuhan, kirim orang untuk tolong saya. Kadang-kadang Tuhan nggak kirim orang, saudara yang harus berhadapan satu lawan satu. Tuhan tolong si Tuhan, nggak ada yang tolong saudara. Tuhan dibuat hatinya lembut si Tuhan, dibuat hatinya lembut supaya nggak ada lagi rasa pengen marah sama saya, pengen ini saya. Tuhan dibuat obah hatinya, nggak dirubah juga Tuhan. Yang Tuhan buat apa? Kita yang dikasih kekuatan lebih lagi. Ada amin saudara? Kita dibuat ekstra kuat untuk apa? Untuk berhadapan dengan masalah-masalah yang seperti itu. Kita dibuat hatinya teguh,
Kita dibuat apa? Yang tadinya takutan, saudara. Kita dibuat nggak tahu tuh, ada energi, ada kekuatan apa? Kita dibuat kuat. Ya. Saya itu orangnya nggak suka ribut, sudah. Saya tuh nggak suka ribut. Saya tuh, aduh, kalau ribut tuh buat saya, aduh, nggak nyaman banget. Hati tuh nggak nyaman. Ribut gitu, nggak nyaman buat saya ya, saudara. Nggak nyaman, saudara. Tapi ada saat-saat dimana, ya, saya harus kuat gitu. Saya harus jadi satu pribadi yang tangguh untuk kuat hadapi yang begituan. Tolong kita ya saudara. Kadang-kala ya itu yang saya katakan. Kadang-kala Tuhan singkirkan si Tuhan. Enggak. Ya. Seperti ada lagu, bukan berdiri di tengah badai. Kita udah berdoa nih sudah, Tuhan, badainya lagi ngarah ke sini. Tuhan belokin si Tuhan berapa derajat ya, Tuhan belok dalam nama Yesus, berbelok. Kalau Tuhan gak hentikan, tapi paling gak berbelok ya saudara. Enggak, itu yang namanya tornado itu ya saudara, badai itu saudaraku, terus ngarah sama kita dan kena sama. Kita sudah berdoa, Tuhan tolong berhenti dalam nama Yesus, berhenti. Wah. Tapi Tuhan kasih kekuatan buat saya dan saudara, itu pasti untuk kita bisa tetap berdiri tegak. Ada amin saudara. Sehingga ketika badai itu tidak mengoyahkan kita, tidak menerbangkan kita, nggak ngerti caranya seperti apa. Pas badainya lewat, kita kerasa saudaraku, tapi kita tetap utuh. Tuhan baik, ada amin saudara. Tuhan bisa buat itu. Saya ingat waktu saya kecelakaan sama Yopi saudara. Ya, saya kecelakaan sama Yopi. Tuhan izinkan badai itu datang dalam hidup saya. Saya percaya itu saudara. Jadi teguran buat saya, tapi Tuhan sayang sama saya. Bagaimana itu zaman tahun berapa itu? Tahun 98. Ya, betul itu 98 ya Yopi. 98 tuh Indonesia belum ada saudara tuh yang namanya pakai sabuk pengaman, nggak ada. Mobil nih saudara belum ada sabuk pengaman bahkan. Karena saya waktu itu pakai sedan, maka itu sudah standarnya. Tapi kalau saya pakai carry, pakai apa yang minibus begituan, belum ada yang namanya sabuk pengaman. Bisa-bisanya Yopi pakai sabuk pengaman di depan. Kalau Yopi nggak pakai sabuk pengaman, marah dia. Bagaimana saya duduk di belakang, soalnya saya tiduran, saudara, saya bawa bantal, saya tiduran, saudara, nggak ada luka loh, cuma luka di sini nih, saya ingat, sobek di sini, yang lain nggak ada. Kaca semua ada di kepala saya, di rambut, kaca semua. Saya kayak dikoyak. Bayangkan, maaf ya saudara, celana saya dari bawah resleting, celana saya sobek sampai di belakang sini. Saya nggak ngerti, saya mentang kayak apa ya saudara, sampai celana robek kayak gitu. Tapi nggak apa, saya cuma kasih gambaran. Karena kalau kita ngadepin badainya datang semua, wah, harusnya kalau orang lain itu sudah tercabik-cabik. Tapi karena Tuhan, ada amin saudara, engkau dan saya dibuat kuat menghadapi badai. Bisa bilang amin saudara. Kita dibuat tangguh, nggak ngerti caranya bagaimana. Saya nggak pakai sabuk pengaman, saya tiduran, saya kebanting-banting, saya bisa keluar dari kaca saudara. Bisa kan? Orang tabrakan itu bisa, wah, udah kebanting-banting, bisa keluar dari itu. Jatuh ke aspal juga bisa pecah kepala saya, macam-macam. Yuk kita imani bahwa ada Tuhan yang tolong saya dan bela saya dan saudara. Ada amin saudara. Jadi kadang-kala jangan marah, jangan kecewa kalau badai itu kita udah berdoa, Tuhan dalam nama Yesus berhenti. Enggak berhenti. Masuk kita kan, wah, kita ada di dalam badai. Badai ekonomi kah, badai penyakit kah, badai apa? Tapi saya percaya ada Tuhan yang bela dan tolong saya dan saudara. Mari kita menyembah.